Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Garut membuka penerimaan anggota pengawas pemilu kecamatan Panwaslu-Cam untuk pemilu 2024. Penerimaan anggota pengawas pemilu kecamatan Panwaslu-Cam membludak. Animo masyarakat untuk menjadi anggota pengawas pemilu kecamatan cukup tinggi. Diperkirakan 1.000 orang lebih yang mendaftar. Bawaslu Kabupaten Garut sendiri membutuhkan 126 anggota Panwaslu-Cam untuk 42 kecamatan atau 3 anggota di masing-masing kecamatan. Terkait akan hal itu, saya akan coba tanyakan kepada Ketua Pokja, Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Garut, Asep Burhanuddin. Di kantor Bawaslu Kabupaten Garut, saya sudah terhubung dengan Bapak Asep Burhanuddin. Badan Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Garut membuka penerimaan anggota pengawas pemilu kecamatan dari tanggal 21 hingga 27 September 2022. Dan Bawaslu Kabupaten Garut memperpanjang masa pendaftaran Panwaslu-Cam. Bisa dijelaskan, Kang Asep? Silahkan untuk ditanggapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang kita di Bawaslu Kabupaten Garut sudah mulai rekrutmen pembentukan Panwaslu kecamatan di Kabupaten Garut, yang jumlah kecamatannya 42 kecamatan. Alhamdulillah respon dan antusiasme pendaftar itu begitu membludak, dan ini animo masyarakat untuk senantiasa mengawal pemilu dalam hal mengawasi pemilu dan pemilu kada di Kabupaten Garut. Dan kita Bawaslu Kabupaten Garut sudah melakukan sosialisasi tahapan pertama itu pada tanggal 10 sampai 21 September. Dan alhamdulillah kita sudah menempelkan pengumuman baik itu pengumuman lewat website Bawaslu Garut, lewat Instagram Bawaslu Garut, lewat Facebook Bawaslu Garut, dan juga lewat media cetak dan melalui spanduk. Dan spanduk alhamdulillah terpasang di 42 kecamatan. Dan sehingga alhamdulillah karena kami sosialisasi dan pengumumannya begitu masif, luas, alhamdulillah animo pendaftaran itu banyak. Kemudian kami setelah sosialisasi tadi sebutkan melakukan pengumuman pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan dari tanggal 15 sampai tanggal 21 September 2022. Dan kemudian setelah pengumuman kita menerima pendaftaran dan penerimaan berkas pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan di kantor Bawaslu Kabupaten Garut yang secara langsung, adapun juga yang melalui online, email, ada juga yang melalui pos gitu ya. Dan ketika pendaftar di Kabupaten Garut, ini animo masyarakat begitu membludak, dan termasuk di Provinsi Jawa Barat ini Garut tertinggi dan terbanyak. Ya. Kemarin dibuka pendaftaran tanggal 21 sampai 27 September. Itu alhamdulillah pendaftar sampai 1.266. Ya, sampai 1.266 orang pendaftar di Kabupaten Garut untuk Panwaslu Kecamatan. Kemudian setelah pendaftaran ditutup pada tanggal 27 jam 17, kemudian kita melakukan penelitian kelengkapan berkas pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan. Nah, ini kan penelitian kelengkapan, bukan penelitian berkas. Jadi ada penelitian kelengkapan berkas administrasi, ada penelitian berkas. Ketika penelitian kelengkapan, si pendaftar itu apakah lengkap atau tidak gitu ya. Kalau tidak lengkap, itu dikembalikan, dan kemudian untuk daftar dikembalikan, dan kalau misalnya lengkap ya otomatis itu sudah masuk ke tahapan berikutnya. Namun dengan demikian kita ada kendala kemarin di Kabupaten Garut yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan 30% pendaftar di tiap-tiap kecamatan. Bukan hitungannya bukan di Kabupaten Garut, tapi di tiap-tiap kecamatan keterwakilan perempuan minimal 30%. Nah, karena belum terpenuhi masalah itu, maka kita melakukan perpanjangan
ya, melakukan perpanjangan dengan waktunya itu dari tanggal 2 sampai 8 Oktober. Nah, tapi berlaku di masa hari kerja gitu ya, di hari kerja. Nah, setelah melakukan sekarang ini masih tahapan masa perpanjangan. Diharapkan kaum perempuan itu untuk mendaftar di Panwaslu kecamatan masing-masing ya, karena partisipasi perempuan ini sangat diharapkan untuk mengawasi pemilu dan pemilu kada. Kang Asep, dalam penerimaan anggota pengawas pemilu kecamatan untuk pemilu 2024 tentunya memiliki pedoman pembentukan Panwascam. Pertanyaannya, apakah PNS, SDM PKH, dan pendamping desa diperbolehkan menjadi anggota pengawas pemilu kecamatan? Silakan Kang Asep untuk dijawab. Ya, terima kasih Pak Denny. Jadi untuk kriteria misalnya begini, ada regulasi di Bawaslu ya. Ketika ada PNS yang mendaftar, maka di regulasi Bawaslu itu kalau ada PNS yang mendaftar maka harus ada izin atasan langsung, gitu ya. Nah, ya itu regulasi di Bawaslu. Nggak tahu kalau misalnya di BKN peraturan BKN atau undang-undang tentang ASN kan hanya peraturan Bawaslu seperti itu gitu ya. Kemudian yang double job misalnya PKH, pendamping desa gitu kan, itu kan di PKH-nya dilarang, di pendamping desanya kan tidak boleh double job. Hanya di Bawaslu-nya itu belum ada regulasi, tidak ada regulasi bahwa PKH pendamping desa itu tidak boleh, tidak ada regulasi seperti itu. Tapi kemudian ini pengalaman, kebetulan saya juga pada waktu 2017 penerimaan pendaftaran Panwaslu kecamatan, pada waktu itu pilkada, saya ketua Pokja pada saat itu. Nah, kita tidak ada regulasi di Bawaslu tentang double job PKH di pendamping desa misalnya. Tapi kemudian setelah lolos dan setelah dilantik, kemudian ada aturan dari PKH-nya, dari pendamping desanya bahwa tidak boleh double job. Akhirnya pada saat itu para pendaftar yang sudah masuk ke Bawaslu pada saat itu pada mengundurkan diri dari PKH-nya, dari pendamping desanya. Nah, ini juga menjadi menghambat kepada kinerja dari Panwaslu tiap-tiap kecamatan pada saat itu, karena ada pergantian antar waktu, sudah mengundurkan diri sehingga yang 3 orang menjadi 2 orang. Nah, sehingga ada pergantian waktu dan menghambat juga pada kinerja gitu ya. Kalau di aturan di Bawaslu-nya tidak ada, tapi di PKH-nya pendamping desanya itu ada gitu ya. Anda memiliki pengalaman dan catatan di pemilu yang lalu, di mana dulu ada beberapa anggota pengawas pemilu kecamatan yang double job, hingga akhirnya ada penggantian atau PAW. Tentunya ini sangat mengganggu. Apakah di pemilu 2024 untuk pengawas pemilu kecamatan akan selektif untuk mengantisipasi agar tidak terjadi lagi kejadian yang serupa atau yang terulang? Silakan Kang Asep. Kami melakukan langkah-langkah antisipasi sejak awal. Kami melakukan koordinasi dengan dinas sosial yang terutama bidang yang membawahi PKH gitu ya. Kemudian dalam koordinasi itu memang di jawaban dari dinas itu tidak boleh, gitu, tidak boleh. Nah, tinggal dinasnya bagaimana dinasnya memberikan instruksi kepada orang-orang yang ada di PKH untuk supaya tidak mendaftar gitu ya. Kemudian kami juga melakukan koordinasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang berkaitan dengan pendampingan desa dan pendamping lokal desa. Kami sudah koordinasi dan nama-namanya itu sudah disetorkan kepada kami yang ada di pendamping desa ataupun pendamping lokal desa, termasuk di PKH. Nah, di masing-masing dinas itu meminta supaya karena tidak bolehkan ya untuk dipertimbangkan gitu ya, untuk dipertimbangkan oleh Bawaslu. Ya, kami juga kan nama-namanya sudah ada, kemudian di dinas tersebut terutama ketua bidangnya itu sudah meminta untuk dipertimbangkan, ya kami juga nanti akan membuat pertimbangan-pertimbangan seperti itu.
Ini yang terakhir. Oh, kemudian itu perangkat desa, ya. Perangkat desa juga kan di undang-undang desa tidak boleh gitu ya. Tapi buktinya yang daftar banyak, ya. Itu juga jadi bahan pertimbangan buat kami di Bawaslu Kabupaten Garut bersama tentunya dengan komisioner lain 5 orang itu. Kang Asep, ini pertanyaan penutup. Mungkin ada yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Garut dan kepada para pendaftar anggota pengawasan pemilu di kecamatan. Untuk itu, ini yang terakhir. Silahkan, Kang Asep. Terima kasih, Pak Denny. Jadi diharapkan untuk masyarakat Garut, karena ini adalah pemilu dan pemilu kada nanti, itu adalah perhelatan demokrasi untuk memenuhi sebagai sarana kedaulatan rakyat, maka seluruh komponen, seluruh elemen itu untuk berpartisipasi, mengawasi jalannya pemilu dan pemilu kada. Karena tidak mungkin misalnya kita bisa berdiri sendiri, tetapi harus ada partisipasi dari seluruh elemen masyarakat, terutama misalnya ketika ada yang indikasi ke depan di waktu kampanye atau pemilu atau pilkada, ada indikasi-indikasi dugaan pelanggaran, maka laporkanlah ke Bawaslu, gitu ya. Laporkan ke Bawaslu atau misalnya ke Panwaslu setempat. Nanti ketika sudah ada Panwaslu kecamatan, ya, dilaporkan. Ketika misalnya tidak mau untuk melaporkan dan menjadi sebagai pelapor, maka informasikan kepada Bawaslu atau kepada Panwaslu kecamatan. Nanti oleh Bawaslu atau Panwaslu kecamatan akan dijadikan permulaan awal atau informasi awal, sehingga ditelusuri nanti oleh Bawaslu atau nanti oleh Panwaslu kecamatan apakah dugaan itu benar adanya atau tidak, maka akan dijadikan temuan. Kalau masyarakat ke Bawaslu ada dugaan pelanggaran, melaporkan disebut pelaporan. Tapi kalau misalnya masyarakat menginformasikan kepada Bawaslu, maka itu akan dijadikan informasi awal untuk ditelusuri, maka jadi temuan, gitu.